Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isra Dandi, NPM 1840302068 akan menjelaskan yaitu generator DC. Baik, nah di sini ada definisi generator. Generator ialah suatu mesin yang mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga listrik atau energi mekanis ke generator masuk ke energi listrik. Ada tenaga mekanis memutar kumparan kawat penghantar dalam medan magnet ataupun sebaliknya memutar magnet di antara kumparan kawat penghantar. Nah, di situ akan menghasilkan listrik. Tenaga listrik yang dihasilkan oleh generator tersebut adalah arus searah DC atau arus bolak-balik AC. Hal ini tergantung dari susunan atau konstruksi dari generator serta tergantung dari sistem pengambilan arusnya. Nah, di sini ada bagian-bagian dan struktur generator DC. Ya, bisa seperti dilihat. Di sini ada motor hose dan ada kumparannya. Nah, itu bagian-bagian adalah rotor, bagian generator DC yang berputar yaitu poros, inti, komutator, kumparan, dan lilitan. Dan statornya itu bagian generator DC yang diam atau kerangka, kutub utama dan lilitan. Nah, di sini ada prinsip kerja generator DC. Teori yang mendasari terbentuknya GGL induksi pada generator ialah percobaan Faraday. Percobaan Faraday membuktikan bahwa pada sebuah kumparan akan dibangkitkan GGL induksi apabila jumlah garis gaya yang diliputi oleh kumparan berubah-ubah. Ada 3 hal pokok terkait dengan GGL induksi ini, yaitu adanya flux magnet yang dihasilkan oleh kutub-kutub magnet, adanya kawat penghantar yang merupakan tempat terbentuknya EMV, adanya perubahan flux magnet yang melewati kawat penghantar listrik. Oke, di sini ada prinsip kerja generator DC. Nah, di sini juga ada gambarnya. Pada gambar generator DC sederhana dengan sebuah penghantar kutub tersebut dengan memutar rotor atau penghantar, maka pada penghantar akan timbul EMV. Kumparan ABCD terletak dalam medan magnet sedemikian rupa sehingga sisi A, B, dan CD terletak tegak lurus pada arah flux magnet. Nah, kumparan ABCD diputar dengan kecepatan sudut yang tetap terhadap sumbu putarnya yang sejajar dengan sisi AB dan CD. GGL induksi yang terbentuk pada sisi AB dan sisi CD besarnya sesuai dengan perubahan flux magnet yang dipotong kumparan ABCD tidak tiap detik sebesar E, yaitu ET, NDT, dan volt. Nah, di sini ada jenis-jenis generator DC-nya. Generator DC dengan pengut terpisah, dan ada generator DC dengan pengut sendiri, yaitu generator DC shunt, generator DC seri, generator DC komponen atau campuran. Nah, di sini ada perbedaan generator AC dan DC. Pada dasarnya, generator listrik yaitu suatu alat yang mengkonversi energi mekanis menjadi energi listrik. Sebagaimana generator listrik bekerja, prinsipnya berkebalikan dengan motor listrik. Generator listrik pertama ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1831. Generator yang dibentuk yaitu generator sederhana berbentuk U yang dililit kawat. Generator sederhana ini dinamakan generator cakram Faraday. Dewasa ini generator telah mempunyai banyak sekali perkembangan mulai dari energi kinetik yang dipakai dan lain-lain. Generator listrik yaitu sebuah dinamo besar yang dipakai untuk membangkitkan energi listrik. Nah, generator listrik mempunyai prinsip kerja yang sama dengan motor listrik. Yang membedakan generator dan motor listrik yaitu
cara kerja dan bagian-bagian dari alat tersebut. Generator mempunyai roda di serpihan tengah dengan magnet pada tepinya yang dikenal dengan rotor ataupun rotating motor. Agar kumparan sanggup bekerja, magnet yang terpasang akan dialiri arus searah dari sebuah generator kecil yang berupa dinamo penguat yang terpasang pada poros generator. Nah, di sini ada kerja paralel generator DC. Beberapa generator DC dapat kita operasikan secara paralel dengan tujuan untuk menjaga kontinuitas pasokan daya dan masuk beban yang cukup besar melebihi kapasitas yang mungkin dipasok oleh satu generator saja. Nah, di sini syarat-syarat pengoperasian paralel generator, yaitu terminal-terminal generator harus dihubungkan dengan kutub-kutub yang sama polaritasnya dan tegangan kerja generator sama jika dua generator atau lebih diparalel. Di sini ada definisinya. Generator DC merupakan sebuah perangkat mesin listrik dinamis yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Generator DC menghasilkan DC arus searah. Generator DC dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan dari rangkaian belitan magnet ataupun penguat eksitasinya terhadap jangkar atau angker. Jenis generator DC yaitu generator penguat terpisah, generator shunt, generator komponen. Konstruksi generator DC. Pada umumnya, generator DC dibuat dengan menggunakan magnet permanen, 4 kutub, rotor, regulator tegangan digital, proteksi terhadap beban lebih, starter akselerasi, penyearah, bearing dan rumah generator atau chassis, serta bagian rotor. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan potongan-potongan melintang konstruksi generator DC. Di sini ada komutator, penguat eksitasi, papan terminal, jangkar, lubang angin, dan poros penggerak. Nah, generator DC terdiri dua bagian, yaitu stator, yaitu bagian mesin DC yang diam, dan bagian rotor, yaitu bagian mesin DC yang berputar. Bagian stator terdiri dari rangka motor, belitan stator, sikat arang, bearing, dan terminal box. Sedangkan bagian rotor terdiri dari komutator, belitan rotor, kipas rotor, dan poros rotor. Di sini juga ada gambar struktur generator DC. Nah, bagian yang harus menjadi perhatian untuk perawatan secara rutin adalah sikat arang yang akan memendek dan harus diganti secara periodik atau berkala. Komutator harus dibersihkan dari kotoran sisa sikat arang yang menempel dan serbuk arang yang mengisi celah-celah komutator. Gunakan amplas halus untuk membersihkan noda bekas sikat arang. Nah, di sini ada prinsip kerja di generator DC, di mana di sini ada rumus, yaitu jumlah lilitan, fluksi magnet, dan E-nya itu tegangan imbas atau GGL, gaya gerak listrik. Dengan lain perkataan, apabila suatu konduktor memotong garis-garis fluksi magnetik berubah-ubah, maka GGL akan dibangkitkan dalam konduktor itu. Jadi syarat untuk dapat dibangkitkan GGL adalah harus ada konduktor hantaran kawat, harus ada medan magnet. Nah, di sini ada karakteristik generator arus searah. Medan magnet pada generator dapat dibangkitkan dengan dua cara, yaitu dengan magnet permanen atau dengan magnet remanen. Generator listrik dengan magnet permanen sering juga disebut magneto dinamo karena banyak kekurangannya, maka sekarang jarang digunakan, sedangkan generator dengan magnet remanen menggunakan medan magnet listrik. Nah, di sini juga ada rumus daripada generator arus searah berlaku hubungan sebagai berikut. Di sini ada GGL yang dibangkitkan pada jangkar generator, flux per kutub, jumlah penghantar total, jumlah hubungan paralel. Dan di sini juga berdasarkan cara memberikan flux pada kumparan medannya, generator arus searah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu generator berpenguatan bebas. Generator tipe bebas dan terpisah adalah generator yang lilitannya medan magnet
dihubungkan ke sumber DC yang secara listrik tidak tergantung dari mesin tegangan searah yang dipasangkan pada kumparan yang mempunyai tahanan RF akan menghasilkan arus IF dan menimbulkan fluks pada kedua kutub. Tegangan induksi akan dibangkitkan pada generator. Jika generator dihubungkan dengan beban dan RA adalah tahanan dalam generatornya, maka hubungan yang dapat dinyatakan adalah besar yang mempengaruhi kerja dari generator, tegangan terjepit, arus eksitasi penguatan, arus jangkar, kecepatan putar. Nah, sini yang kedua itu generator berpenguatan sendiri. Pada generator Sun, untuk mendapatkan penguatan sendiri diperlukan adanya sisa magnetik pada sistem penguat. Hubungan dari rangkaian medan magnet pada jangkar arus sedemikian hingga arah medan yang terjadi memperkuat medan yang sudah ada. Mesin Sun akan gagal membangkitkan tegangan kalau sisa magnetik tidak ada, misalnya itu pada mesin-mesin baru, sehingga cara memberikan sisa magnetik adalah pada generator Sun dirubah menjadi generator berpenguatan bebas atau pada generator dipasang pada sumber arus searah. Nah, di sini ada generator kompon. Generator kompon merupakan hubungan dari generator Sun dan generator seri yang dilengkapi dengan kumparan Sun dan seri yang bersifat yang dimiliki merupakan gabungan dari keduanya. Generator komponen bisa dihubungkan sebagai komponen pendek atau dalam komponen panjang. Perbedaan kedua hubungan ini hampir tidak ada karena tahanan kumparan seri kecil sehingga tegangan drop pada kumparan ini ditinjau dari tegangan terminal kecil sekali dan terpengaruh. Biasanya kumparan seri dihubungkan sedemikian rupa sehingga kumparan seri ini membantu kumparan Sun yakni MMF-nya searah. Bila generator ini dihubungkan seperti itu, maka dikatakan generator itu mempunyai kumparan kompon bantu. Mesin yang mempunyai kumparan seri melawan medan Sun disebut kompon lawan. Ini biasanya digunakan untuk motor atau generator khusus seperti untuk mesin las. Dalam hubungan kompon bantu yang mempunyai peran utama ialah kumparan Sun. Kumparan seri dirancang untuk kompensasi MMF akibat reaksi jangkar dan juga tegangan drop di jangkar pada reng beban tertentu. Ini mengakibatkan tegangan generator akan diatur secara otomatis fase 1 reng beban tertentu. Nah, di sini ada kerja paralel generator DC. Untuk memberi tenaga pada suatu beban kadang-kadang diperlukan kerja paralel dari 2 atau lebih generator. Pada penggunaan beberapa sebuah mesin perlu dihindari terjadi beban lebih pada salah satu mesin. Kerja paralel generator juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi besar pada perusahaan listrik umum yang senantiasa memerlukan tegangan yang konstan. Untuk hal yang sering dinamo dikerjakan paralel dengan aki sehingga secara teratur dapat mengisi aki tersebut. Tujuan kerja paralel dari generator adalah untuk membantu mengatasi beban untuk menjaga jangan sampai mesin dibebani lebih. Jika suatu mesin dihentikan, akan diperbaiki karena kerusakan, maka harus ada mesin lain yang meneruskan pekerjaan. Jadi untuk menjamin kontinuitas dari penyediaan tenaga, syarat-syarat pengoperasian paralel generator. Terminal-terminal generator harus dihubungkan dengan kutub-kutub yang sama polaritasnya. Tegangan kerja generator sama. Jika 2 generator atau lebih paralel, maka arusnya menjadi IG1 tambah IG2 sama dengan I total. Nah, kesimpulannya yaitu generator ialah suatu mesin yang mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga listrik. Bagian utama dari generator yaitu komutator, stator, dan celah udara. GGL induksi terbentuk sesuai rumus yang di bawah ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.